Jadi di sini aku bakalan review beberapa produk pangan berdasarkan pengelompokan rasa, yaitu ada manis, asin, asam, umami, dan pahit. Kira-kira gimana ya perbedaan di antara 5 rasa tersebut? Penasaran kan? Keep on watching ya! Untuk melakukan food review itu, kita memanfaatkan indera pengecap kita. Nah, karena indera pengecap kita itu berfungsi sebagai reseptor rasa-rasa yang ada pada makanan. Indera pengecap pada lidah kita itu dapat merasakan 5 rasa, yaitu ada manis, asin, asam, pahit, dan umami. Produk pertama yang akan kita uji rasanya yaitu produk coklat yang memiliki rasa manis. Di sini kita menggunakan 3 sampel jenis produk, yaitu coklat Dairy Milk, kemudian ada coklat KitKat, dan yang terakhir ada coklat Silvercone. Di sini aku akan menjelaskan beberapa pengetahuan tentang apa sih itu coklat. Nah, jadi coklat itu merupakan salah satu olahan pangan yang terbuat dari biji kakao yang memiliki nama ilmiah Theobroma cocoa. Kandungan yang terdapat di dalam biji kakao itu ada berupa vitamin, protein, lemak, dan sejenis senyawa polifenol yang menyebabkan adanya rasa pahit di dalam produk olahannya. Proses pengurangan rasa pahit yang dihasilkan oleh biji kakao itu bisa kita hilangkan selama proses fermentasi pembentukan olahan coklat. Kandungan alkaloid terutama theobromin dan polifenol sebesar 120 hingga 180 gram per kg itu dapat berkurang hingga 40-53% selama proses penyangraian dan proses fermentasi. Selanjutnya kita coba satu-satu sampelnya ya. Yang pertama yang akan saya coba adalah coklat Dairy Milk. Ini rasanya manis. Manisnya tuh pas dan gak terlalu manis, dan dia juga ada sedikit rasa susunya karena di sini tertulis ada kandungan susu di dalamnya. Nah, setelah itu kita coba ke coklat KitKat. Menurutku rasa manis dari coklat KitKat dan coklat Cadbury itu lebih manisnya coklat Cadbury, begitu juga dengan aroma coklatnya lebih tercium di coklat Cadbury. Selain itu, untuk teksturnya coklat KitKat ini belum terlalu sempurna ketika diletakkan di dalam suhu ruang, karena dia langsung berubah menjadi lengket, yang dimana seharusnya coklat yang baik itu adalah coklat yang tetap mampu mempertahankan bentuknya pada suhu ruang dan baru meleleh ketika masuk ke suhu tubuh atau ke dalam mulut dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Yang terakhir kita coba ke coklat Silvercone. Rasa coklat pada Silvercone ini lebih sedikit di bawah coklat Cadbury ya. Hal ini dikarenakan di dalam Silvercone itu ada campuran kandungan kacang almond. Selain itu rasanya juga manis, sama dia tidak terlalu manis dan tidak pula hambar. Dan teksturnya juga dia sama dengan Cadbury, dia teksturnya sempurna, mampu mempertahankan bentuknya pada suhu ruang dan ketika di mulut itu langsung meleleh. Nah, sedikit menambahkan, cita rasa manis yang terbentuk pada olahan coklat ini juga disebabkan karena adanya penambahan gula ketika proses produksi. Warna coklat yang didapat pada produk coklat ini disebabkan karena adanya senyawa tanin dalam biji kakao yang mengalami oksidasi sehingga dia melepaskan suatu senyawa yang menghasilkan warna coklat. Aroma yang didapat dari 3 sampel tersebut yang terkuat adalah Cadbury, kemudian Silvercone, dan yang terakhir adalah KitKat. Untuk aroma coklat ini didasarkan pada proses roasting biji kakao sebelum diolah menjadi bubuk atau menjadi olahan. Roasting dengan suhu tinggi akan lebih menghasilkan aroma coklat yang kuat daripada roasting di suhu rendah sekitar suhu 40 derajat Celcius. Suhu tinggi itu sekitar 120 derajat Celcius. Berkaitan dengan tekstur dan kelembutan dari coklat itu disebabkan pada proses refining dan conching pada pengolahan coklat tersebut. Nah, lemak kakao adalah kandungan yang paling berperan di dalam proses refining dan conching. Nah, gitulah review tentang rasa manis yang udah aku cobain. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada produk keju slice dengan merek McCheese, ProCheese, dan keju Kraft. Yuk kita coba satu-satu. Yang pertama kita coba keju slice dari Mac. Rasa
asinnya pas, teksturnya juga lembut, tidak keras dan tidak terlalu lembek. Selanjutnya kita coba ke merek selanjutnya, itu dari Prancis. Ini dari penampakannya lebih tebal dari keju mac cheese ya, dari mac cheese lebih tebal. Sekarang kita coba rasanya. Aroma dari kejunya itu berasa sekali. Ini juga teksturnya lembut, gak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Untuk tingkat keasinannya, menurutku ini lebih asin dari keju mac. Teksturnya juga lebih tebal, tapi dia tidak keras juga, lembut sama saja. Dan langsung menyatu dengan lidah. Oke, selanjutnya kita coba ke keju yang ketiga, yaitu keju Kraft. Ini untuk ketebalannya hampir sama dengan mac cheese, tapi sedikit lebih tebal keju Kraft dari mac cheese. Untuk yang paling tebal itu tetap ada brownies sih, tapi dia teksturnya paling empuk. Dan untuk keju Kraft kita coba ya, kita buka. Ini keju Kraft, rasa asinnya paling tinggi dari ketiga sampel ini. Selain itu, aroma kejunya dia juga lebih berasa dari yang lainnya. Teksturnya dia sama, lembut dan langsung menyatu di lidah. Enak, persis dia tidak terlalu kuat ya aroma kejunya. Bahkan lebih kuat aroma keju di keju mac sepertinya. Coba kita bau lagi. Ya, untuk aroma keju proses ini terlemah aromanya. Oke. Jadi sebenarnya itu produk keju itu merupakan sebuah produk dari pengolahan susu yang menerapkan prinsip pemisahan padatan susu melalui koagulasi. Nah, koagulasi atau penggumpalan dari kasein-kasein di dalam susu ini dilakukan oleh suatu enzim yang bernama rennet. Penggumpalan kasein susu itu akan menghasilkan dua bagian, yaitu curd atau dadih dan whey. Nah, dari curd dan whey itu nantinya bisa diolah menjadi keju. Bisa menjadi keju slice, keju batangan, dan jenis yang lainnya. Nah, sekarang masuk ke rasa asin. Rasa asin yang ada pada keju itu disebabkan oleh adanya penambahan garam di dalam pengolahan keju. Namun sebenarnya fungsi utama dari garam itu bukan hanya sebagai penambah rasa asin, tetapi dia juga sebagai pengawet alami di dalam produk keju tersebut, karena seperti yang kita ketahui bahwa garam itu sifatnya mampu mengikat air sehingga dia dapat dijadikan sebagai salah satu unsur yang dapat memperpanjang masa simpan suatu produk. Fungsi utama dari garam itu untuk menghentikan aktivitas bakteri asam laktat pada proses fermentasi dadi, karena garam merupakan sebuah senyawa antimikroba yang mampu menghentikan bakteri asam laktat di dalam keju. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai pengatur kelembapan pada whey, sehingga memudahkan pembentukan kulit keju sehingga terbentuk tekstur yang kokoh dan lembut. Nah, seperti kalian lihat, penampakan keju ini berwarna kekuning-kuningan. Nah, kenapa sih kok bisa warnanya kuning? Senyawa yang menyebabkan terjadinya warna kuning pada keju itu adalah sebuah senyawa bernama beta-karoten. Oke, selanjutnya kita akan mencoba rasa asam. Nah, di sini sudah ada 3 jenis vitamin dengan merek yang berbeda-beda, yaitu ada Vitasimin, kemudian ada Visi, dan yang terakhir ada Sonsi. Yuk kita coba satu-satu. Oke, setelah aku coba ketiga-tiganya, sekarang aku bakal review satu-satu produk tablet hisap vitamin C ini. Nah, yang pertama dari produk Vitasimin. Setelah aku coba tadi, produk Vitasimin ini menurut aku produk yang paling asam. Sedangkan untuk Visi, dia itu asam tapi dia lebih ada rasa manisnya sedikit, jadi tingkat keasamannya itu di bawah si Vitasimin. Kemudian untuk Sonsi, dia yang paling gak asam sih menurut aku, karena dia lebih banyak kemanisnya. Tekstur dari ketiga tablet hisap vitamin C ini sama-sama keras karena fungsinya sebagai tablet hisap, jadi dia berbentuknya padat dan keras berbentuk bulat.
senyawa atau kandungan yang menyebabkan rasa asam pada tablet hisap vitamin C ini yaitu asam askorbat, karena asam askorbat ini memiliki sifat yang menyebabkan rasa asam. Selain itu, penambahan perisa jeruk pada asonsi, vitamin dan gizi juga berperan dalam pemberian rasa asam dari asam askorbat yang ada di dalam jeruk tersebut. Yang selanjutnya akan kita uji adalah rasa pahit. Rasa pahit itu kita bisa mengujinya melalui kopi hitam. Nah, di sini aku ada kopi hitam merek Kopi Luwak, terus ada kopi hitam Nescafe, dan yang terakhir ada kopi hitam Kapal Api. Nah, sebelum kita mencoba, kita seduh dulu ya. Nah, di sini udah ada kopi yang udah diseduh. Sekarang kita coba satu-satu ya, rasanya gimana sih, sepahit apa. Kita mulai dari sebelah sini dulu, kita coba kopi Kapal Api. Oh ya, sebelumnya ini aku buat perbandingan dengan bubuk kopinya 1 sendok dan airnya kurang lebih 100 ml. Udah, sekarang kita cobainnya satu-satu. Oke, setelah aku coba satu-satu, ternyata ketiga-tiganya itu memang pahit ya guys. Tapi yang paling pahit di sini menurutku itu si kopi Nescafe ini ya, karena dia ketika pertama kali masuk ke dalam mulut langsung mengeringit, rasa pahitnya itu langsung dapat. Dan juga ada sedikit rasa asam-asamnya gitu ya, acidity-nya. Terus yang kedua itu ada si Kopi Luwak. Itu juga pahit, tapi pahitnya tidak separah di Nescafe. Nah, yang paling terakhir itu Kapal Api. Dia pahitnya itu standar, tidak terlalu pahit. Jadi masih bisa diterima di mulut walau tanpa gula. Untuk warnanya, ketiganya menunjukkan warnanya relatif sama ya, tapi di sini mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau dilihat lebih dekat, kepekatannya itu yang paling pekat ada pada Nescafe. Kemudian untuk Kopi Luwak, dan yang paling cerah itu ada di Kapal Api. Untuk aroma, ketiganya sama-sama berbau kopi, tapi baunya berbeda-beda. Kopi atau biji kopi itu mengandung banyak senyawa seperti kafein, asam klorogenat, asam amino, trigonelin, protein, lemak, dan yang lainnya. Dari senyawa-senyawa yang telah aku sebutkan, kira-kira mana sih yang memberikan rasa pahit? Jadi rasa pahit pada kopi itu berasal dari senyawa yang bernama asam klorogenat dan trigonelin. Selain itu, kafein juga berperan pada rasa pahit dan pemberian rasa asam pada kopi. Terus, bagaimana sih untuk mengurangi kadar rasa pahit di dalam kopi tersebut? Nah, kadar pahit dalam biji kopi itu bisa dikurangi ketika proses penyaringan kopi. Jadi, sebelum biji kopi diubah menjadi bentuk bubuk, biji kopi itu terlebih dahulu dilakukan roasting atau penyaringan. Nah, roasting itu ada 3 macam, ada short, medium, dan dark. Teknik roasting yang biasa digunakan pada produk-produk kopi itu adalah medium roasting, karena dengan penggunaan medium roasting ini kita bisa menyeimbangkan antara kadar pahit dan kadar asam terhadap produk kopi tersebut. Selain itu, roasting juga berperan dalam pembentukan warna hitam pada kopi, terutama jika dilakukan dark roast, maka warnanya akan semakin hitam. Proses roasting selain untuk mengurangi kadar pahit dan menghasilkan warna hitam pada kopi, itu juga berperan pada pembangkitan cita rasa atau aroma pada kopi tersebut karena terdapat senyawa volatil dan non-volatil di dalam kopi tersebut. Oke, demikian review tentang rasa pahit. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, rasa terakhir yang akan kita uji itu ada rasa umami. Rasa umami biasanya ada pada snack. Nah, di sini kita menggunakan 3 snack, yaitu ada Cheetos, kemudian ada Taro, dan yang terakhir ada Sticky Balls. Gimana ya rasanya dari ketiga snack ini? Kita coba satu-satu ya. Yang pertama kita coba Cheetos. Ini seperti ini penampakannya, bentuknya. Kita coba ya.
Rasa umami pada Cheetos ini menurutku masih dikategorikan cukup ya. Terus untuk teksturnya dia ringan karena dia merupakan salah satu produk extruded ya. Jadi dia berongga gitu. Sebelum kita coba ke sambal yang berikutnya, kita minum dulu. Nah, selanjutnya kita coba taruh. Rasa umami yang ada pada taro ini lebih terasa ya daripada si Cheetos tadi. Untuk tekstur dari produknya itu dia hampir mirip dengan Cheetos. Dia teksturnya langsung menyatu dengan lidah, sementara untuk Cheetos tadi walaupun sudah dikunyah dia masih terdapat kayak butiran-butiran kecil. Nah, selanjutnya kita coba ke Cheeky Balls. Sekarang kita coba, ini bentuknya bulat. Kita coba ya. Teksturnya bentuknya sangat ringan. Dia langsung kayak kalau ketika masuk di mulut itu langsung mengempis, langsung udaranya hilang semua. Kita coba lagi. Untuk rasa umaminya dia terasa ya. Dia memberikan sensasi gurih yang lebih daripada Cheetos. Setelah kita coba 3 produk dari umami ini, aku bakal jelasin tentang apa sih sebenarnya umami itu. Jadi umami ini pertama ditemukan oleh profesor di Jepang. Rasa umami sendiri itu biasanya didapatkan pada snack-snack atau makanan ringan seperti ini. Itu kenapa? Karena umami itu bisa ditemukan di monosodium glutamat atau MSG yang biasa ditambahkan pada snack sebagai salah satu penyedap rasa atau pengaruh pada snack. MSG ini terdiri atas garam natrium asam glutamat yang merupakan salah satu bagian dari asam amino non esensial yang ada pada suatu protein. Nah, snack atau makanan ringan ini merupakan salah satu produk extruded ya. Dia dihasilkan dari proses ekstrusi. Dia memiliki ciri bentuknya yang sama, ringan, dan berteksturnya. Selain itu dia juga termasuk produk yang puff itu seperti berongga gitu, seperti yang ada pada Cheeky Balls tadi. Ketika dia masuk ke mulut dia langsung mengempis. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, rasa umami yang diperoleh dari monosodium glutamat yang ada pada snack ini bisa ditambahkan sebagai penyedap rasa. Nah, itulah mengapa umami dikategorikan sebagai salah satu rasa, karena dia memberikan rasa yang berbeda seperti rasa gurih. So, thank you for watching my videos about food review and see you!